Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulaikan ibadah saat ini di hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020. Dalam persiapan, marilah berdiri dan memulaikan ibadah ini dengan mengkidungkan bersama Kidung Jemaat nomor 343 ayatnya yang pertama, dunia dalam rawa payah. Dunia dalam rawa payah berjuang terus. Kristen manakah cahaya Injil kudus? Dia dalam gelap gulita bergemilang terang berita satu saja Tuhan kita Sang Penebus. Kita tabiskan ibadah saat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 4 berkata, "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah." Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita sambut memuji Tuhan dengan mengkidungkan Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Kita datang pada pengakuan dosa dan pengampunan. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi sesama kita? Patutlah kami mengaku, seringkali kami berbuat apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat, dan seringkali kami tidak berbuat apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, dalam keadaan kami yang tidak layak, kami mengaku dalam hari-hari hidup yang telah berlalu, banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu.
Ya Tuhan, pengampunan-Mu menjadikan kami semakin mantap dalam hidup dan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Penebus dosa, kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Mari kita sambut memuji Tuhan dengan mengkidungkan NKB nomor 14 ayat 1 dan 2, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah panjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berilah kami keberanian untuk berkata-kata dan berbuat yang benar, adil dan baik. Teristimewa tolong kami agar mampu dan setia menjadi murid-murid-Mu ketika firman-Mu diberlakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, dengarlah pembacaan Alkitab dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Orang Lumpuh Disembuhkan. Tertulis firman-Nya demikian. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, maka orang ini berkata begitu. Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah,
angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sambut memuji Tuhan dengan mengkidungkan Kidung Jemaat nomor 427, Kusuka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Kitab Injil Markus adalah Injil yang paling pendek dan juga merupakan Injil yang paling tua. Penulis Injil ini banyak berkisah tentang mujizat dan penyembuhan yang dilakukan Yesus. Secara khusus dalam kitab Markus pasal 2 ayat 1-12 menuturkan kisah penyembuhan Yesus terhadap orang lumpuh, dan ketika melanjutkan membaca kitab Markus sampai selesai, maka kita akan semakin terpukau dengan pekerjaan Yesus yang luar biasa. Wajarlah jika Yesus menjadi sangat terkenal saat itu. Yesus punya kemampuan pengajarannya yang luar biasa, perbuatannya ajaib. Wajar kalau banyak orang ingin sekali bertemu dengan Yesus saat itu. Yesus terkenal bukan karena hasil pencitraan. Bahkan Yesus menghindar dan tidak mau tenar. Bagi Yesus ketenarannya menghambat pekerjaannya, yaitu memberitakan Injil. Banyak orang ingin bertemu, belajar dari Yesus, dan ingin disembuhkan oleh Yesus. Dari begitu banyak orang yang ingin bertemu dengan Yesus, ada yang benar ingin belajar dan percaya bahwa Yesus biasa menyembuhkan dan mengusir roh jahat, tapi ada juga yang hanya sekedar ingin memastikan apakah rumor tentang Yesus mengajar dengan luar biasa, menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat benar adanya. Mereka mengenal Yesus dari sosok orang tuanya, anak seorang tukang kayu. Bagaimana sosok seorang anak tukang kayu yang biasa menjadi buah bibir? Mereka penasaran sehingga mau melihat dengan mata mereka sendiri. Ada juga yang ingin menemui Yesus untuk menyangga pengajaran Yesus. Mereka merasa tersaingi karena kehadiran Yesus. Mereka ingin bertemu Yesus untuk mencari tahu ajaran Yesus supaya dapat mengalahkan Yesus. Banyak yang ingin bertemu Yesus, motivasi dan tujuan mereka bertemu Yesus berbeda-beda. Ada yang benar, ada yang salah, ada yang tulus,
ada yang bulus. Tapi apapun motivasi yang mereka miliki ketika menemui Yesus, pada akhirnya mereka terpukau dengan apa yang dilakukan Yesus, baik pengajaran ataupun perbuatannya. Saudara-saudara, sementara Yesus memberitakan firman, ada orang yang datang membawa kepada Yesus seorang lumpuh. Tidak dikatakan siapa orang lumpuh itu dan siapa yang menggotongnya, untuk apa bertemu dengan Yesus. Rumah tempat Yesus memberitakan firman saat itu penuh sesak dengan orang-orang yang ingin bertemu dengan Yesus. Mereka pun tidak bisa masuk untuk bertemu Yesus, tapi mereka tidak menyerah ingin bertemu dengan Yesus. Karena percaya Yesus bisa menyembuhkan. Mereka melakukan segala cara untuk bertemu dengan Yesus, naik ke atap rumah, membuka atap, lalu menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Bagi Yesus, ini tindakan yang luar biasa, yang dilakukan oleh karena iman yang benar. Mereka juga punya tekad dan keyakinan yang sama bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Mereka punya kerelaan untuk saling menolong. Mereka punya ketulusan hati. Kiranya dari mereka kita dapat belajar tentang persekutuan yang berjalan bersama, saling menolong, saling menopang, bahagia dengan mereka yang bahagia, bergumul bersama dengan mereka yang susah, dan sanggup percaya bahwa Yesus menyembuhkan. Amin. Jemaat, mari memberi persembahan bagi kita yang sempat menyiapkan. Berilah dengan sukacita, dan persembahan ini dikumpulkan pada pelayan khusus kolom dan diteruskan di kantor jemaat oleh Siamas untuk menopang dan memperlancar pelayanan. Mari kita sambut memuji Tuhan dengan mengkidungkan NNBT nomor 35, Tuhan Kau Gembala yang baik. Tuhan Kau Gembala yang baik, tuntun kami domba-domba-Mu. Berilah rahmat-Mu dan hikmat-Mu Tuhan, hidup dalam pengorbanan-Mu. Gembara hidup ini menapaki janji setia-Mu, menaburkan dan menebarkan yang baik dalam keagungan kasih-Mu. Bimbinglah kami turut firman-Mu, tabah dan setia selamanya. Ajarlah kami tentang kasih-Mu, rendah hati melayani sesama. Susah dan sedih akan ditanggung selalu dengan Tuhan selamanya. Karena di dalam pengorbanan-Mu ada damai sejahtera. Tolonglah kami yang rindu kebenaran-Mu,
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Betapa besar kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga saat ini kami boleh menerima berkat dan kebenaran firman-Mu. Kami terlalu yakin dan sungguh percaya bahwa kasih dan kebenaran-Mu akan membimbing kami untuk senantiasa memuliakan Engkau. Ya Allah, saat ini kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu, Shalom Karombasan dari kolom 1 sampai 36. Kiranya dapat menjaga, memelihara kebersamaan dalam satu persekutuan dengan Tuhan, sambil terus menyadari bahwa cinta kasih-Mu telah mempererat hubungan satu dengan yang lainnya. Ya Bapa, kami telah memberikan uang persembahan. Tuhan kiranya memberkati agar persembahan ini dapat digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berdoa kami ketika saat ini wabah pandemi COVID-19 telah mengakibatkan banyak orang di seluruh dunia mengalami sakit dan penderitaan. Tuhan kiranya pulihkan, kiranya semua ini dapat berlalu, sehingga ada kedamaian dalam hidup kami umat-Mu. Ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun kelahiran dan perkawinan di sepanjang minggu yang berjalan ini. Dan khususnya pada hari Minggu ini, yaitu Yulin Nayoan boleh membilang usia 58 tahun. Wilpen Pince Soma saat ini boleh membilang usia 79 tahun. Ibu Deice Rawis membilang usia 71 tahun. Alfiano Rawung membilang usia 16 tahun. Jessica Sumual membilang usia 27 tahun. Siamas Meli Grace Sarongsong membilang usia 48 tahun. Jarvis JS Kalalo boleh membilang usia 6 tahun. Penatua Dadang Suhendra membilang usia 55 tahun saat ini. Dan keluarga Paendong Pelengkahu boleh menapaki perjalanan hidup berumah tangga di usia 34 tahun. Dan Junius Timi Kalalo boleh menapaki usia 32 tahun. Ya Tuhan, Engkau lengkapi sukacita dan kebahagiaan yang mereka rasakan. Kiranya anugerah kasih karunia-Mu menyertai kehidupan masa depan yang ada. Berdoa kami bagi mereka yang sakit, Tuhan kiranya sembuhkan. Bagi yang berduka, selalu dihiburkan dan dikuatkan. Masa depan gereja Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Memberkati pelayan khusus dari kolom 1 sampai 36. Penatua Bipra, komisi, dan seluruh perangkat pelayanan, beserta keluarga masing-masing. Ya Bapa, begitu banyak kerinduan dan keperluan kami dalam kehidupan kami. Mohon tuntunan agar kami boleh meraih sukses dan kehidupan. Ya Bapa, di dalam sorga, begitu banyak kekurangan dan dosa yang telah kami lakukan. Kami berdoa, biarlah Engkau senantiasa memimpin para pejabat pemerintah, para politisi, agar mereka setia memberlakukan kekuasaan. Jauhkan mereka dari tindakan yang menyengsarakan rakyat. Dan kami percaya bahwa saat ini Engkau yang telah memperkenankan kami untuk melengkapi doa kami ini dengan doa Bapa kami dan akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan tutup persekutuan ibadah saat ini. Diundang bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan mengkidungkan Kidung Jemaat 445, harap akan Tuhan. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi mereka. Dalam derita dan kemelut, Tuhan yang setia menolongmu. Salam dan berkat. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Demikian ibadah telah selesai. Selamat berhari Minggu.